Anda melakukan pelanggaran di perusahaan Anda yakin tidak ada yang tahu, tidak akan pernah ya saya dihukum. Itu kebodohan namanya. Seakan-akan Anda membodohkan atasan dan membodohkan semua yang ada di kantor Anda, ya. Padahal ada pengawasan dari HR atau HRD, ada pengawasan dari atasan Anda, manajer Anda, ada pengawasan dari teman-teman Anda. Di lingkungan Anda sendiri Allah sudah buat Anda sendiri akan diawasi. Dan pasti akan kebongkar. Sehebat apapun Anda mengatur tipu daya akan kebongkar. Dan ujung-ujungnya Anda hanya mengatakan, kok bisa? Jawabannya, ya pasti bisa. Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempermalukan dan ya merusak citra Anda kalau Anda terus bermaksiat kepadanya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudara Kusiman, seperti biasa di hari Senin siang hari, pukul kurang lebih 13.00 biasanya. Namun hari ini sedikit dimajukan sesuai dengan permintaan panitia. Kita akan membahas tema umum bagi teman-teman majelis taklim masjid yang minta kajian. Mungkin di hari ini ada antrian insya Allah. Dan hari ini kita akan bahas tentang masalah indahnya menjadi orang soleh. Saudara Kusiman, perlu saya titik beratkan dulu bahwasanya kita kembali kepada inti kita diciptakan di muka bumi ini. Saya dan Anda semua kenapa ada di muka bumi ini kembali dalam Al-Quran dijelaskan surah Az-Zariyat. Ya, surah Az-Zariyat. Silakan Anda buka. Saya pun coba buka di aplikasi handphone. Sekaligus kita memastikan ayatnya. Ini fungsi utama kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dihafal baik-baik ayat ini. Direnungi baik-baik. Supaya Anda dan saya, atau saya balik saya dan Anda, ya, lebih menyadari tentang kenapa kita ada di muka bumi ini. Pada saat kita lahir dari rahim ibu kita, semua sudah ada. Waktu pergantian siang malam ada, musim-musim hujan, salju, musim panas, musim semi, musim gugur, semuanya sudah ada. Air, udara, api, banyak manusia sebelum kita, sebelumnya. Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, semuanya ada. Artinya bukan sesuatu yang baru ini, semua ada. Maka sadari poin ini, setelah itu kita akan jadikan ini sebagai pondasi bahasan kita ke depan. Surah Az-Zariyat sekali lagi surah nomor 51 ayat 56. Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Tunduk, patuh kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Apa yang Allah larang, jauhi. Itu tujuan kita ada di muka bumi ini. Renungi baik-baik masalah ini. Tidak ada yang lain, tidak ada tujuan lain. Hanya satu tujuan ini. Untuk mengabdi kepada Allah. Kalau masih ada yang mengatakan, tapi kan saya belum merasakan keimanan. Lihat di sekitar Anda. Dari mana langit yang begitu luas ini? Pergantian siang malam yang begitu rapi. Musim-musim yang begitu rapi. Ya. Bintang-bintang di langit yang miliaran jumlahnya begitu banyak. Siapa yang mengatur semua itu? Dari mana Anda ini sendiri? Orang tua Anda. Dan seluruh manusia ini. Dengan berbagai macam paras wajah, postur tubuh, warna kulit. Ya. Bahasa. Dari mana semua ini? Dari mana hewan-hewan ini? Dari semut yang kecil sampai gajah yang besar. Dengan berbagai macam karakter yang ada di situ. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Ya. Dan segala macam hal. Tidak mungkin kalau tidak ada penciptanya. Anda sebagai seorang muslim sudah diarahkan, dimanjakan sekali. Tuhan yang menciptakan semua itu, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ya. Dan dialah yang menciptakan satu-satunya semua yang dijangkau oleh matamu dan tidak dijangkau oleh matamu, hai manusia, kecuali Allah. Itu poinnya.
Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan potensi agar kita bisa mengenal Tuhan kita. Cuma orang-orang yang tidak terpandukan dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lampiaskan itu kepada patung. Mereka yakin mereka punya Tuhan, tapi tidak tahu. Ada yang kepada pohon, ada kepada hewan, ada kepada jin, ada kepada bintang-bintang, dan seterusnya. Maka fahami poin ini. Kita diciptakan teman-teman sekalian untuk mengabdi kepada Allah. Memang untuk sholat, memang untuk puasa, memang untuk zakat, memang untuk haji dan umrah. Memang untuk bakti dengan orang tua, memang untuk berbuat baik dengan tetangga, memang untuk patuh pada pemerintah yang resmi, memang untuk mendakwakan agama Allah subhanahu wa ta'ala, memang untuk menasihati orang-orang yang melanggar agama Allah subhanahu wa ta'ala, memang untuk itu. Itu tujuan utama. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat setelahnya, ayat 57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu minhum wa ma uridu ayyut'imun. Saya ulangi, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan, kata Allah. Allah suruh kita patuh bukan untuk Allah minta balasan. Allah tidak butuh. Ini juga poin penting teman-teman sekalian. Kenapa masih banyak di antara kita orang kalau sholat kurang khusyuk? Kenapa masih ada di antara kita masih malas-malasan untuk mengerjakan sholat malam, sholat duha, zikir, baca Quran? Kenapa masih banyak di antara kita yang menunda-nunda amal saleh dan banyak melakukan dosa? Serta menunda juga taubat. Apa sebabnya? Karena mereka fikir bahwasanya yang butuh ibadah ini adalah Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Sama sekali tidak butuh dengan ibadah kita. Yang butuh kepada sholat, kepada puasa, kepada zakat, kepada haji, dan semua jenis ibadah adalah kita sendiri. Dan itu Allah SWT sudah jelaskan dalam hadis Bukhari, hadis Qudsi, di mana Nabi SAW menyampaikan, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal itu, ya, yang aku perintahkan kepada kalian, akan aku kembalikan kepada kalian. Allah tidak butuh. Terlalu banyak miliaran, ya, triliunan mungkin makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang sujud dan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa membangkang para malaikat. Semua benda-benda yang Anda anggap benda mati, mau batu, mau air, ya, mau api, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua hewan-hewan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membangkang hanya sebagian kecil dari jin dan manusia. Mayoritas manusia juga patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin kalau Allah itu ada. Ya. Jadi Allah tidak butuh dengan ibadah kita, kita yang butuh. Oleh karena itu, fahami kalau kita yang butuh terhadap ibadah tersebut dan kita akan maksimal dalam mengerjakannya. Lalu Allah SWT mengatakan di ayat 58-nya, Inna Allah huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Ya. Lagi sangat kokoh. Ya. Jadi ini fahami dulu asas pertama, pondasi pertama bahasan kita, kenapa kita diciptakan. Ya. Kenapa kita semua ada di muka bumi ini, untuk itu. Ya. Baik teman-teman sekalian. Orang-orang yang patuh kepada Allah dikenal dengan istilah orang saleh. Kalau laki-laki dan salehah kalau perempuan. Dan kadang-kadang saleh ini diitlakkan pada laki-laki dan perempuan. Ya. Itu yang patuh. Dan yang membangkang memiliki banyak istilah. Tapi yang paling terkenal adalah kufur. Kekafiran kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemunafikan. Ya. Yang sengaja coba membolak-balikkan fakta yang benar. Ya. Kebenaran dan berpura-pura berpegang pada kebenaran padahal sebenarnya tidak, gitu kan. Maka ini yang ada secara umum. Ya. Atau orang soleh dan orang bermaksiat. Itu juga lebih tepat. Ya. Nah, orang-orang yang soleh ini teman-teman sekalian adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mudahkan Anda menuntut ilmu seperti ini, tadi Masya Allah, tadi malam Masya Allah Anda sholat malam, walaupun cuma 2 rakaat, tadi subuh Anda tepat waktu, zikir pagi petangnya sudah terlaksanakan, Anda bekerja dengan ikhlas mencari rezeki yang halal, kemudian Anda berbuat baik dengan orang-orang terdekat dengan Anda, ya misalnya tetangga, atau teman-teman di kantor, mungkin siang ini ada yang tidak berpuasa, kemudian dia mentraktir teman-temannya misalnya, mencari pahala, mungkin sebentar juga pada saat sholat asar, on time, seterusnya hari-hari Anda ini penuh dengan amal soleh, alhamdulillah. Itu sebuah karunia yang luar biasa, karena Allah
telah memandu Anda kepada tujuan utama Anda diciptakan. Kalau ada di antara orang yang menjadikan juga pelanggaran agama, dia melakukan pelanggaran agama, dia berzina, dia berbohong, dia segala macam. Lalu ada perasaan menyesal dalam hati. Kemudian dia ikuti rasa penyesal itu, kemudian dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut. Dia ingin taubat, dia kembali ke jalan Allah. Ini juga orang yang Allah inginkan kebaikan buat dia. Tapi yang jadi masalah di sini teman-teman sekalian adalah ahli maksiat yang tidak mau sadar. Peringatan Allah seperti apapun datang kepada dia. Ya. Tetap saja dia tidak mau engahkan. Dia tidak pedulikan. Padahal subhanallah semua orang yang mau melakukan kemaksiatan kepada Allah, umumnya datang kepadanya sinyal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari rasa takut. Ya. Mau mencuri, mau berzina, mau berbohong, ada pasti ketakutan. Tapi kalau tetap dia lakukan, tetap dia langgar, maka yang terjadi adalah Allah buat dia dilihat oleh seseorang, diketahui oleh orang, supaya dia berhenti. Kalau dia berhenti, dia taubat, berselamatlah dia. Sampai situlah, gitu kan. Tapi ada orang tidak. Saya kan kemarin mencuri, dilihat orang, atau saya berzina dilihat orang, tapi kan saya bisa lolos. Dia buat lagi. Maka yang ketiga Allah buat dia lebih besar lagi hukumannya, peringatannya. Supaya dia dipermalukan segala macam, agar dia betul-betul berhenti gitu. Jangan lagi dilanjutkan ini. Dan segera dia taubat kepada Allah, dia perbaikin apa yang sudah salah, gitu kan. Kalau ada hak orang dia kembalikan. Kalau tidak mau juga, tetap dia lakukan, maka Allah akan buat dia meninggal dalam keadaan na'udzubillah, pekerjaan buruknya itu. Makanya kata Nabi SAW, seseorang itu akan meninggal sesuai dengan apa yang biasa dia kerjakan. Subhanallah. Jadi jangan tertipu dengan performa orang. Anda mau tahu orang ini, orang baik, lihat pada saat dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan baik, maka berarti amal-amal sebelum dia meninggal dunia Anda lihat. Biasanya orang sebelum meninggal dunia itu misalnya dia biasa sholat malam, dia biasa jaga sholat 5 waktu, dia biasa membaca Al-Quran, maka dia akan tutup hidupnya dengan itu. Kalau orang terbiasa lakukan perbuatan na'udzubillah, perzinahan, penipu, walaupun dia bisa mengemas di depan orang, seakan-akan dia tidak melakukannya, Allah akan buat dia melakukan dan akan terbeberkan itu. Jangan main-main di zona Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ini punya sifat-sifat yang mulia. Maha melihat, maha mengetahui, maha teliti. Ya. Maha luas rahmatnya bagi orang yang mau bertaubat dan beriman. Dan amat berat siksanya bagi orang yang membangkang. Hati-hati sekali. Orang-orang yang soleh ini dan soleha, hidupnya enak. Hidupnya sangat enak. Ya. Kita boleh makan, boleh minum, boleh biologis, boleh mengejar prestasi tertinggi dari prestasi di dunia. Apa saja. Selama bukan 5 huruf. Bukan yang haram. H-A-R-A-M haram. Selama bukan ini. Dan berada di 5 huruf yang lain. Halal. H-A-L-A-L. Halal. Ini yang penting. Saya bukan menganggap remeh Anda. Maaf tanda kutip seakan-akan Ustadz kok mengeja. Enggak. Karena sudah sering kita sampaikan. Tetap masih ada yang tidak berpikir masalah ini. Akhi dan ukhti, indah menjadi orang soleh itu. Anda boleh makan. Allah mengatakan halalan thayyibah. Yang penting yang halal dan berkualitas. Silakan berkualitas. Makan yang enak. Tapi ini halal. Dan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Boleh Anda makan daging, Anda makan ikan. Makan yang enak. Tapi pada saat dibutuhkan dan halal. Ya. Anda boleh berpakaian yang bagus. Tidak ada larangan. Bahkan ada anjuran dalam Islam. Ada doa orang pakai baju baru. Ya kan? Kita boleh mendoakan orang. Bahkan kita mendoakan doa yang bagus. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Ya. Semoga kau selalu pakai baju baru. Ilbis jadidan wa ish hamidan. Semoga hidupmu bahagia. Wa mut syahidan. Semoga pada saat kau meninggal kau mati syahid. Bayangkan. Kita mendoakan orang yang pakai baju baru. Berarti boleh orang pakai baju baru. Boleh orang pakai baju yang rapi. Nabi SAW pakai baju yang rapi, bersih. Tidak pernah disebutkan Nabi SAW pakai baju kumuh, rusak. Ya. Boleh, tapi tidak berlebihan. Halal dan tidak berlebihan. Artinya, Anda pakai supaya orang juga tidak menilai Anda buruk, Anda juga berpenampilan yang baik. Karena pernah ada orang di masjid Nabi SAW, penampilannya sedikit, ya tanda kutip maaf, sedikit berantakan. Maka Nabi SAW langsung mendatangi dan menanyakan kepada dia, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Nabi SAW tanya, apa hartamu? Dia sebutkan, dia punya unta, dia punya kuda, dia punya domba. Nabi SAW melihat, ya orang ini punya kemampuan. Kata Nabi SAW, mana kamu dari bekas nikmat Allah pada dirimu? Artinya, tunjukkan, walaupun tidak mubadzir, tidak berlebihan. Ya, pakai baju yang layak. Supaya Allah
engkau melihatkan, oh ini Allah memberikan kepada saya nikmat. Bukan untuk sombong, bukan untuk riya, ya, pamer-pamer, enggak. Untuk menikmati nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Islam tidak pernah mengajarkan Anda nampak, oh kalau muslim itu pasti kotor, pasti jorok. Enggak. Harus bersih. Bukankah Nabi SAW mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, rapi, bersih, suka dengan itu semua. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta dengan orang-orang yang suka dengan kesucian, kebersihan, kerapian. Ya. Bagaimana Allah gambarkan, bagaimana Allah buat fitrah kita, mata kita suka dengan penataan yang rapi, pemandangan yang indah. Telinga kita suka mendengar suara yang indah. Ya. Kita suka melihat sesuatu yang indah. Itu alami. Dan secara alami juga kita tidak suka yang berantakan. Kita tidak suka dengan bau yang busuk. Memang begitu. Belum lagi di surga. Bagaimana semua yang digambarkan di surga. Istana yang mewah, pakaian yang mewah, dayang-dayang yang cantik dan tampan. Ya. Fasilitas yang luar biasa, kebun-kebun yang luas, serta dengan rapi. Semua keindahan. Berarti Islam menyuruh itu. Islam menyuruh hal tersebut. Ya. Kecuali Anda tidak mampu, Anda betul-betul tidak mampu, Anda miskin, jangan dipaksakan. Tidak boleh juga. Ya. Karena itu akan masuk nanti di dalam bab sombong kalau orang akhirnya menunjukkan dia mampu padahal dia tidak mampu. Enggak usah. Muslim tampil apa adanya. Di saat ada kita nikmati. Di saat tidak ada kita bersabar. Itu konsep sederhananya. Ya. Jadi orang beriman itu enak sebenarnya. Dan perlu Anda garis bawahi. Ini sering kami titik beratkan dalam setiap pengajian kami. Semua teman-teman yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Lalu kenapa Anda tidak mau jadi orang yang beriman, orang yang saleh atau salihah? Sementara yang halal banyak sekali. Allah haramkan babi, Allah ganti dengan kambing, sapi, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Terus kenapa harus babi? Gitu kan? Allah halalkan nikah, kenapa harus zina? Gitu kan? Allah halalkan jamu, susu, madu, sirup, air putih, kenapa harus khamr atau narkotika? Kalau Allah berikan kita hawa nafsu, mau makan, mau minum, mau biologis, ya segala macam, tapi semua haram, ya mungkin wajar Anda terjerumus. Ini enggak. Maka menjadi orang beriman itu indah sekali. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian, ya. Di dalam Al-Quran Anda bisa buka surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 97. Surah nomor 16 ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, patuh kepada Allah, yang Allah perintahkan yang baik-baik dikerjakan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman. Nah, syaratnya di sini penting, amal soleh dengan beriman. Maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang sempurna, yang baik. Thayyibah itu, kalau ada contoh ini, kalau ada makanan bagi orang Arab, udah penataannya rapi, baunya wangi, rasanya enak, disilakan dengan thayyibah. Itu yang Allah bilang kalau tentang makanan, ya. Makanlah yang halalan thayyibah, berkualitas bagus, ya. Maka Allah mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang sempurna, yang baik, yang indah, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mereka cuma sholat sebentar, kami memberikan balasan surga yang abadi selamanya. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di sini dari ayat ini, ya, tentang masalah rezeki, ya, melimpah, kehidupan yang baik, artinya semua terpenuhi. Allah penuhi itu. Hanya itu syaratnya. Beramal saleh dalam keadaan beriman. Ya. Sebaliknya teman-teman sekalian, orang yang melakukan kemaksiatan, siapapun dia, kapan melanggar hukum Allah subhanahu wa ta'ala pasti gelisah. Gelisah. Orang habis zina gelisah, orang habis mabuk gelisah. Cuma orang-orang yang tidak mengenal Islam, tidak mengenal Allah SWT, mereka tidak tahu harus kemana. Mabuk lagi, zina lagi. Ujungnya akhirnya saling berantem, saling bunuh. Berantem lalu saling bunuh-membunuh. Ya. Itu terjadi. Lalu kenapa Anda memilih jalan yang Anda tidak tentram sebenarnya? Zina tidak tentram orang kalau masuk hotel, segala tidak tentram. Orang ambil harta orang lain tidak tentram. Kenapa tidak cari yang benar saja? Kan enak. Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam ayat yang lain, Anda bisa lihat surah Ghafir atau surah Mu'min, surah nomor 40 ayat 58. Renungi ayat-ayat ini.
Tadabburi satu persatu ya, kita tadabburi ini. Sekali lagi surah Ghafir, surah nomor 40, ayat 58, Anda silakan buka di aplikasi handphone Anda. Allah SWT berfirman, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladina amanu wa amilus solihati walal musi' qalilan ma tatadzakkarun. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Beda sekali. Kita sekarang alhamdulillah, Masya Allah, semoga sampai meninggal nanti mata kita tetap bisa berfungsi dengan baik, maksimal. Allahumma amin. Ya. Tidak sama antara orang yang melihat kata Allah dengan orang yang buta. Buta, walaupun sempurna fisiknya, dia nggak bisa buat apa-apa. Dia nggak bisa lihat apa yang ada di depannya. Harus dibantu oleh orang lain. Atau kalau dia pun melakukan sendiri, maka dia meraba-raba. Bisa banyak mara bahaya yang bisa menimpa dia dan dia tidak sadar gitu. Gangguan orang kah, ditabrak kah, segala macam. Allah mengatakan dan tidak sama orang buta dengan orang yang melihat. Dan demikian pula tidak sama antara orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan orang-orang yang berbuat dosa. Hanya sedikit sekali yang kamu ambil pelajaran. Ya. Maksudnya sayang, sedikit sekali orang yang mau mengingat ini. Di sini Allah SWT pastikan orang yang berbuat amal soleh seperti orang yang melihat dan orang yang maksiat seperti orang yang buta. Tidak akan sama. Begitu juga dalam surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45, ya, ayat 21. Dibuka juga surah Al-Jathiyah. Surah nomor 45, ayat 21. Renungi baik-baik ini. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladhina ijtara'us sayyiati an naj'alahum kal ladhina amanu wa amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Artinya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh? Ya. Yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruklah penilaian mereka. Ini ayat jelas sekali. Saya ulangi kembali terjemahannya, renungi baik-baik. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu, kemaksiatan, Allah menilai kejahatan itu, ya, mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, yaitu sama dalam kehidupan mereka. Nggak mungkin sama. Orang beriman pasti tentram, bahagia. Bahkan ibadah sendiri punya kenikmatan. Ya. Dan juga pada saat kematian mereka. Tidak akan sama. Hidup mereka beda, mati juga mereka beda. Alangkah buruk penilaian mereka kalau mereka anggap itu sama. Subhanallah. Ya. Demikian pula dalam firman Allah SWT yang lain dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 4. Kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan dan mereka mengira bahwasanya mereka tidak akan dihukum oleh Allah, ini kekonyolan. Hati-hati. Menjadi orang soleh, orang baik akan dijanjikan kehidupan yang tentram, damai, dipenuhi semua kebutuhannya, selamat dunia, selamat akhirat. Hidupnya bahagia, matinya juga bahagia, di akhirat juga bahagia. Itu tidak akan sama dengan orang yang maksiat. Pasti akan, ujung-ujungnya orang maksiat akan sama. Menyesal, kemudian dipermalukan, kemudian akhirnya tertutup hidupnya dengan keburukan. Dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Tanda tanya. Artinya kami biarkan tanpa dihukum? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Bagaimana caranya? Anda melakukan pelanggaran di perusahaan Anda yakin tidak ada yang tahu, tidak akan pernah ya saya dihukum. Itu kebodohan namanya. Seakan-akan Anda membodohkan atasan dan membodohkan semua yang ada di kantor Anda, ya. Padahal ada pengawasan dari HR atau HRD, ada pengawasan dari atasan Anda, manajer Anda, ada pengawasan dari teman-teman Anda. Di lingkungan Anda sendiri Allah sudah buat Anda sendiri akan diawasi. Dan pasti akan kebongkar. Sehebat apapun Anda mengatur tipu daya akan kebongkar. Dan ujung-ujungnya Anda hanya mengatakan, kok bisa? Jawabannya, ya. Pasti bisa. Allah Subhanahu wa taala bisa mempermalukan dan ya merusak citra Anda kalau Anda terus bermaksiat kepadanya. Jangan bodoh ini, jangan selalu menganggap diri paling pintar seperti kasus Qarun. Akhirnya Allah hilangkan, lenyapkan dan Allah jadikan kekal sebagai cerita di kalangan manusia. Baik teman-teman sekalian. Orang-orang saleh ya, memiliki banyak sekali kelebihan. Kita coba sebutkan, ya, ada minimal 15 ya. Ada lebih daripada itu poin tentang
manfaat menjadi orang soleh. Yang pertama, Anda akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sudah kita singgung ayatnya. Ya, dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Ini janji yang paling jelas. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya kalau alim, saya kalau soleh atau soleha, kayaknya nanti susah hidupnya. Susah bekerja, susah makan, susah hidup. Ini bohong. Ini penipuan syaitan, bisikan syaitan pada Anda. Pasti senang, pasti bahagia. Allah sudah bilang tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya ulangi baca ayatnya dalam surah An-Nahl surah nomor 16 ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, sempurna, terpenuhi, terlindungi, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jelas itu. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kebahagiaan. Tadi selain kehidupan yang terpenuhi semua kebutuhan, dijanjikan kebahagiaan, dan juga akan diberikan surga balasan. Saya akan dikembalikan tempat yang baik. Tapi kita akan bilang sini kebahagiaan. Ya. Ada orang terpenuhi kebutuhan tapi belum tentu bahagia. Ini poin berbeda ini. Ya. Artinya di sini ada orang subhanallah kebahagiaan itu diberikan oleh Allah walaupun mungkin di mata orang materi dia sedikit. Pendidikan dia rendah misalnya. Atau jenjang formalnya rendah gitu. Mungkin cuma SD, SMP. Tapi Allah berikan kebahagiaan. Dia selalu tenang. Selalu dalam kondisi kita lihat bahagia. Allah sudah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Ini faedah yang kedua. Surah nomor 13 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa 'amilus solihati tuba lahum husna ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka mendapatkan kebahagiaan. Ya. Dan tempat kembali yang baik. Ini Allah yang janjikan sudah dari 1400 tahun yang lalu turun Al-Quran ini. Dan sudah dipraktikkan oleh orang-orang beriman. Subhanallah kita temukan kisah para sahabat Nabi Ridwanul alaihim, para tabi'in. Mereka ada yang Allah lapangkan rezeki, berikan segala macam, mereka bersyukur. Ada di antara mereka diberikan cobaan, miskin, susah, gitu kan? Tapi mereka bersabar. Dan semuanya baik. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang beriman. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. In asabahu sarra syakar. Kalau diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar. Kalau diberikan cobaan dia akan bersabar. Yang begitu kondisinya. Selalu bahagia dalam setiap keadaan, itu orang beriman. Allah buat hatinya selalu puas. Kalau diberikan nikmat besar, dia berhati-hati sekali. Dia berbagi sama orang, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia diberikan cobaan, dinikmati cobaan itu. Ini mungkin pintu saya untuk mendapatkan pahala yang besar. Mungkin ada amal-amal soleh saya tidak bisa menjangkau kecuali dengan cobaan ini supaya saya dapat pahala yang besar. Begitu. Sudah begitu polanya. Kita temukan mereka akan selalu bahagia. Ya. Kemudian dalam ayat lain Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67. Anda bisa lihat a'udzubillahi minasyaitonirrajim Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67. Fa'amma man taba wa amana wa amila shalihan fa'asa an yakuna minal muflihin. Adapun orang yang bertobat dan beriman, meninggalkan dosa-dosanya lalu dia beriman, serta mengerjakan kebajikan, sibuk dari amal soleh dengan ke amal soleh yang lainnya, wajib yang sunnah, terus dia sibuk dengan itu. Maka ya, dia termasuk orang-orang yang beruntung, bahagia. Yang ketiga, akan diampuni dosa-dosanya. Walaupun punya kesalahan, Allah mudahkan dia bertobat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ya. Artinya kalau sampai dia berbuat dosa pun akan dimaafkan kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Juga dalam firman Allah yang lain dalam surah Hud surah nomor 11 ayat 11, ya. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Artinya orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Di sini tentu yang dimaksud adalah kesabaran, ya. Kesabaran itu artinya
orang yang bisa menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkeluh kesah, dia tidak bisa menerima ujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan. Tapi orang di sini maksudnya sabar sesuai dengan keimanan dia. Dia bisa menerima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, Allah akan memberikan petunjuk dalam kehidupannya. Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Jadi kalau dia mentok di satu masalah, Allah berikan dia solusi. Ada orang yang diutus untuk membantu dia, muncul ide dia untuk mendapatkan jalan keluar, mudah saja. Ini yang keempat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 2 sampai ayat 3, ayat yang masyhur ya. Di akhir ayat 2-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, makna bertakwa patuh. Ya. Tadi tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan. Maka Allah akan berikan ya, jalan keluar baginya. Allah akan membukakan jalan keluar. Makhraja ini, kalau Anda lihat di hotel-hotel di Saudi, kalau Anda lagi umroh, lagi haji, atau Anda di negara-negara Arab, tangga darurat itu, biasanya bahasa Inggris exit, maka dia makhraj. Maksudnya apa? Ya, di saat Anda genting, Anda membutuhkan, Anda dapat jalan keluar. Nah itu kalau Anda bertakwa kepada Allah. Allah mengatakan, yaj'al lahu makhraja. Lalu lanjutan ayat 3-nya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan dia rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi dia ya, urusan-urusan perkara-perkaranya gitu kan. Plus lagi diberikan rezeki. Di sini dari tempat tidak disangka-sangka. Ya, ini keutamaan yang luar biasa gitu. Kemudian juga yang kelima teman-teman sekalian, mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagaimana sih kalau seandainya Anda kerja di perusahaan lalu atasan Anda sayang dengan Anda? Maksudnya sayang sini dalam makna positif ya. Dia akan perhatian kepada Anda, dia akan tanyakan kabar Anda kalau sakit akan dijenguk dan seterusnya lah. Itu kan tanda kita disayangi oleh orang gitu ya. Orang memberikan perhatian khusus. Nah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, laki-laki soleh dan perempuan soleh, Allah akan berkasih sayang dengan dia. Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. Ya. Sekali lagi surah Maryam, surah nomor 19 ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Mereka punya kasih sayang terhadap orang lain, Allah juga sayang mereka. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan menanamkan di hati orang-orang beriman selalu mengasihi orang lain. Allah pun akan mengasihi dia. Itu sejalan dengan makna hadis yang lain ya. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang ada di bumi maka yang di langit akan mengasihani kalian. Ya. Dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Sampai tidak mengasihi, menyayangi, maka juga tidak akan dikasihi oleh Sang Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang beriman itu, Allah tanamkan rasa begitu, rasa sayang, rasa kasih kepada orang, maka Allah pun menyayangi mereka karena sifat itu. Yang keenam, Allah meninggikan derajat mereka di dunia plus juga di akhirat. Oke, bukan cuma di dunia tapi di akhirat juga. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 75. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila sholihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi atau kemuliaan. Di dunia Allah akan harumkan namanya, Allah akan buat kagum, orang-orang kagum sama dia, hormat dengan dia, dan di akhirat juga Allah akan berikan itu. Teman-teman sekalian, sebagaimana Anda di dunia ini bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur enak, bisa biologis yang halal, bisa menjaga nama baik Anda. Dan Anda rasakan kenikmatan Allah itu. Sekarang Anda duduk bersama kita ini dalam pengajian, Anda bisa menghirup oksigen dengan enak, Anda bisa memilih pakaian yang Anda suka, Anda bisa menikmati makan siang Anda, dan segala macam hal yang Anda bisa lakukan. Ini nikmat-nikmat demi Allah, ini cuma kecil dibandingkan nikmat yang Allah janjikan di akhirat nanti. Sebagaimana Allah berikan nikmat di sini, Allah akan berikan nikmat di sana. Pasti. Itu rukun iman kita yang keenam. Jadi nggak ada keraguan dalam masalah seperti ini. Ya. Yang ketujuh teman-teman sekalian. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Allah buat orang beriman selalu tentram. Selalu hilang rasa takut dan khawatirnya. Tidak akan terlintas dalam hidup mereka ketakutan. Apapun resiko di depan mata mereka. Allah akan buat mereka selalu tenang. Mereka tentram bisa menghadapi permasalahan.
Itu Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Potongan ayat di sini ya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang beriman kepada Allah, kemudian hari kemudian berharap akhirat ya. Dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka tidak perlu bersedih hati. Allah hilangkan semua rasa sedih. Ya. Bagi mereka semuanya masalah ringan. Allah hilangkan rasa kekhawatiran dalam hati mereka. Ya. Jadi ini ya, yang dimaksud tidak khawatir dengan apa yang akan mereka hadapi nanti di hari kemudian, dan mereka tidak sedih dengan apa yang mereka tinggalkan dari perkara dunia. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir. Juga Allah SWT menyebutkan dalam surah Toha, surah nomor 20 ayat 112 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir, tidak perlu khawatir akan perbuatan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya. Tidak akan ada kezaliman akan menimpa dia. Kalaupun ada, maka Allah SWT mudahkan untuk bisa tertepis. Allah jadikan sebagai penyebab pembersihan dosanya, peninggian derajatnya, dan Allah datangkan orang-orang yang mendukung dia. Aman semuanya. Tidak ada ketakutan. Tidak ada khawatir, atau tidak khawatir Allah SWT akan berlaku zalim terhadapnya dengan menimpakan kesalahan orang lain kepadanya, kata ulama tafsir ya, lalu menghukumnya. Tidak juga takut Allah akan mengurangi kebajikan yang telah dilakukan sehingga mengurangi pahalanya. Semua itu ya, disebutkan oleh Tabari dalam tafsir beliau di jilid 18 halaman 379. Kemudian yang ke-8 teman-teman sekalian adalah Allah janjikan mereka berkuasa di muka bumi. Bagaimana Allah lebih tahu. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum. Saya ulangi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 55. Terjemahannya, Allah telah menjanjikan. Yang menjanjikan bukan atasan kita, bukan orang tua kita, bukan manusia yang mungkin bisa luput, bukan bisa bohong. Allah menjanjikan, zat yang maha benar ya, kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dua ini syaratnya itu, beriman sama Allah dan mengerjakan amal saleh. Allah perintahkan akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Sebagaimana dia-nya besar kata ganti Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia-nya besar kata ganti Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia Allah ridhoi. Ya. Dan dia Allah benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Tapi barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ya. Disebutkan dalam tafsir Muyassar, makna Allah janjikan kemenangan bagi orang beriman dan beramal soleh adalah Allah wariskan untuk mereka negeri orang-orang musyrik dan menjadikan mereka para pemimpinnya. Sebagaimana Allah SWT telah perbuat kepada orang-orang sebelum mereka yang telah beriman kepada para rasul. Ya, contoh misalnya orang-orang di Mekah dulu, para sahabat dan Nabi SAW ditindas, 13 tahun ditindas. Bilal disiksa, Sumayyah dan Yasir radhiyallahu anhum majma'in dibunuh oleh Abu Jahal, ya, Ammar bin Yasir disiksa, Suhaib ar-Rumi, banyak Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat Nabi disiksa. Tapi subhanallah setelah itu ya, karena mereka tetap beriman dan beramal saleh, Allah pindahkan mereka ke Madinah dan akhirnya mereka punya kerajaan, mereka punya kekuatan, dan semua orang-orang yang muhajirin itu dimuliakan dalam Islam. Dari mereka masih hidup sampai sekarang, setelah meninggal pun kita tetap memuliakan dan selalu mendoakan radhiyallahu anhum ajma'in. Kita doakan mereka. Dan orang-orang muhajirin didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka beriman di awal-awal Islam gitu kan. Tapi Allah berikan mereka, Allah jadikan mereka setelah itu bukakan pintu-pintu rezeki, mereka punya rumah, mereka punya harta, mereka punya pasangan, mereka punya keturunan, bahkan banyak di antara mereka menjadi gubernur-gubernur yang berkuasa di banyak wilayah-wilayah. Ya.
Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Ridwanullah alaihim tidak pernah dikenal kalau bukan karena Islam. Tapi karena Islam hanya mereka dikenal. Bukan cuma sekedar dikenal karena amal soleh, tapi mereka Allah jadikan sebagai pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Jadi raja-raja. Begitu juga banyak yang datang setelahnya. Ya. Dari kalangan tabi'in, tabi'in. Ini sunnatullah, tidak akan pernah berubah. Dan Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 105. Ini potongan ayatnya. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwasanya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Ya. Yang kesembilan, mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Rahmat ini maksudnya tambahan karunia. Bonus-bonus banyak Allah kasih. Seperti kalau di kantor kan bahasa sederhana itu bonus, ya. Bonus ini, bonus itu kan gembira sekali sebagai seorang pegawai dapat bonus-bonus gitu kan. Nah ini banyak bonus, rahmat itu bonus yang Allah kasih. Allah menyebutkan dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati. Al-ayah. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Sini puncaknya surga. Tapi rahmat Allah luas sekali. Ya, di dunia ini banyak Allah berikan kepada mereka kasih sayangnya, rahmatnya, karunianya, tambahan-tambahan, dan di akhirat juga begitu. Kemudian yang ke-10, termasuk golongan dipastikan tidak akan merugi. Tidak ada kerugian mereka lalui dalam kehidupan mereka. Allah sebutkan dalam surah yang sudah kita hafal semua, surah Al-Asr. Surah Al-Asr. Surah nomor 103 ayat 1 sampai ayat 3. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Artinya demi masa waktu kalian di dunia, selama kalian masih hidup, ya, sampai batas ajal yang Allah berikan. Innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam keadaan rugi. Dan inna di sini harfut ta'kid, ya, yang digunakan untuk memastikan informasi yang setelahnya ini, ya. Semua manusia berada dalam kerugian. Rugi mereka, terbuang-buang waktunya, akan ditanyakan oleh Allah SWT. Mereka akan kehilangan surga di akhirat. Mereka kehilangan fasilitas yang sudah Allah siapkan sebagai bonus di dunia. Tambah lagi mereka akan disiksa, ya, dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Lalu Allah katakan, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Kecuali yang tidak rugi ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka saling mengingatkan, mewasiatkan kebenaran ini dan saling menasihati untuk kesabaran. Artinya, kalau ada pun ujian datang, sabar. Dan nikmati prosesnya. Allah Subhanahu wa ta'ala seringkali memberikan cobaan kepada seorang hamba justru karena dengan itu dia bisa mendapatkan, ya, pengampunan, dia akan mendapatkan peninggian derajat gitu. Seingat saya ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan berikan cobaan kepadanya. Cobaan ini, ya, akan memangkas umur dia di atas ketaatan kepada Allah SWT dan juga akan memudahkan dia meraih banyak pahala yang tidak bisa diraih dengan amal solehnya. Ya. Kemudian yang ke-11 teman-teman sekalian, Allah menyebut mereka sebaik-baik makhluk, sebaik-baik generasi. Ini generasi yang paling layak untuk hidup di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Bayyinah, surah nomor 98 ayat 7, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Tunggu orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka adalah sebaik-baik makhluk, kata Allah. Orang yang paling layak menjadi teman, jadi mertua, jadi anak mantu, jadi sahabat, partner bisnis, tetangga, mereka orang saleh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ayat ini menjadi dasar kalau orang-orang yang beriman dan beramal saleh lebih mulia daripada para malaikat. Ya. Seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim. Ya. Disebutkan di jilid 8 halaman 439. Sampai dengan seperti itu pun dianggap manusia yang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada para malaikat. Coba bayangkan. Ini perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena memang mereka diberikan beban-beban hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka patuh dan mengerjakan, mereka menjadi sebaik-baik khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, maksudnya dari seluruh makhluk. Ya. Ini luar biasa ini. Yang ke-12,
Allah menjanjikan bagi mereka pertemuan dengannya pada hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana ini potongan ayat ya. Anda kalau buka di aplikasi handphone Anda bukan dari awal ayatnya tapi di pertengahannya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi kalau mau ketemu dengan Allah SWT pada hari kiamat, siapa yang, kalau orang sudah ada iman dalam hatinya teman-teman, pasti dia akan penasaran. Dia akan ingin ketemu dengan Tuhannya. Bagaimana sih Allah itu yang selama ini, yang menciptakan langit, bumi, udara, air, batu, semuanya yang dijangkau atau tidak jangkau oleh mata kita. Yang kita tahu atau kita tidak tahu. Semuanya la ilaha illallah. Zat yang maha sempurna ini yang akhirnya memberikan kita petunjuk sehingga kita tahu siapa Tuhan kita, kita tahu mana yang dia inginkan, kita tahu mana yang dia larang, kemudian kita mengikutinya gitu kan. Lalu kemudian dibalas dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka kita ingin bertemu dengan Allah SWT. Dan Allah jadikan pertemuan dengannya, apalagi melihat Allah secara langsung, itu nikmat terbesar di surga. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, nanti kalau sudah ahli surga sudah masuk ke dalam surga seluruhnya, tidak terkecuali. Termasuk orang-orang beriman yang masih ada di neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga nantinya. Ya, karena ada dosa-dosa mereka dibersihkan dulu. Di neraka tinggal orang-orang yang kekal. Kafir, munafik, musyrik ini. Semua akan masuk kekal di neraka. Maka semua sudah masuk surga, Allah bertanya kepada surga. Apakah ya masih ada yang kalian minta? Gitu. Setelah menikmati semua fasilitas yang luar biasa ini. Lalu mereka mengatakan, ya Allah nikmat apa lagi setelah engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena sebelum masuk di surga, mereka melewati neraka dulu. Maka mereka pun mengatakan, Allah pun mengatakan pada saat itu, ya, maaf, bukan Allah mengatakan, tapi dua riwayat Bukhari. Yang pertama Allah mengatakan begini, hari ini aku ya berikan rahmatku dan aku tidak akan murka kepada kalian selamanya. Allah tidak akan marah, maka berbuatlah sesuka kalian. Kata Nabi SAW, dan ahli surga tidak akan buat kecuali kebaikan. Yang kedua, Allah mengangkat hijabnya. Ini riwayat yang kedua. Maka pertama kali mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mereka spontan semua mengatakan pada saat itu, kata Nabi SAW, ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Jadi orang kafir tidak akan melihat Tuhannya ya secara langsung. Kecuali cahaya yang terang saja. Ya, di mahsyar nanti kata Nabi SAW, kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali ya dalam bentuk cahaya seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua tanpa ada penterjemah. Orang-orang kafir cuma melihat seperti itu. Tapi orang-orang beriman nanti pada saat masuk dalam surga dan akan menjadi puncak nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya teman-teman sekalian yang ke-13. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbaur dengan orang beriman, bahkan menikah dengan mereka dan menikahkan mereka. Ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah SWT katakan dalam surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Al-ayah. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Ya. Di sini wa ankihul ayama minkum was-salihin. Ya. Jadi di sini adalah Allah SWT menyuruh kita menikahkan ya, atau menerima lamaran atau memudahkan pernikahan orang-orang soleh ini. Dan ini dijabarkan dalam hadis Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna khuluquhu wa dinahu fazawwijuh, illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi tentang akhlak dan agamanya, saleh, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Karena jika tidak kalian lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang merata. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 1967. Ya. Dan juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Tunkahul mar'atu li arba'ah." Wanita dinikahi karena 4 hal. Limaliha karena hartanya, lihasabiha karena jalur keturunannya atau nasabnya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Fadhfar bidhatid din taribat yadak.
Dahulukan yang beragama, niscaya kau akan beruntung. Hadis Bukhari nomor 5090 dan Muslim 1466. Ya, jadi karena kesolehan mereka, justru mereka Allah SWT perintahkan orang-orang beriman yang lain nikahkan mereka. Menikah dengan mereka. Gitu. Ya. Yang ke-14, Islam ya, menganjurkan kita juga agar melahirkan keturunan-keturunan yang saleh. Memohon kepada Allah agar keturunan kita menjadi keturunan yang saleh. Banyak contoh diantaranya perkataan ya, Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat surah nomor 37 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bunyinya Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang saleh. Kita dianjurkan memohon ya agar Allah berikan kepada kita keturunan yang saleh. Begitu juga dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 38. Doa Nabi Zakaria alaihissalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami dari sisi Engkau anak yang baik, anak yang saleh, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, poin nomor 15 ya. Keutamaan yang didapatkan oleh orang saleh, Allah janjikan bagi mereka surga, puncaknya, gitu kan? Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Hajj nomor 22 ayat 50 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim falladzina amanu wa 'amilus sholati lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh maka Allah akan memberikan ampunan dan rezeki yang mulia. Makna rezeki yang mulia adalah surga. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau di jilid 5 ya, halaman 441. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ghafir surah nomor 40 ayat 40 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, potongan ayat ini. Wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa yurzaquna fiha bighairi hisab. Dan barang siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki dalamnya tidak terhingga. Tidak terhingga. Ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya orang-orang saleh itu memiliki banyak sekali keutamaan. Dan tentu karena melihat waktu kita tidak bisa rincikan secara panjang lebar, tapi Anda bisa menangkap poin-poin pentingnya. Intinya sangat indah menjadi orang-orang yang patuh kepada Allah SWT. Tidak ada penghalang untuk mereka bahagia dunia, juga plus mendapatkan yang di akhirat.